Oke, kembali lagi di channel Fikra Matesis. Ngelanjut soal Sensu ya, 2016. Nah, ini masuk ke bagian yang kedua. Bagian kedua ini punya soal beranak 1, 2, 3, sampai 5. Nah, pertanyaannya kita baca ya. The circle, The circle O is an inscribed circle of triangle ABC and points P, Q, and R are the points of tangency of sides BC, CA, and AB respectively. Oke, jadi ada lingkaran yang ada di dalam segitiga, yang mana lingkarannya ini bersinggungan dengan segitiganya di titik R, Q, dan P. Ya. AB, AC itu panjangnya 13, BC itu panjangnya 10. Nah, kita tulis dulu ya. Ini panjangnya 10, ini panjangnya 13, panjangnya 13. Oke, kita disuruh cari AR pertama nih, AR. Berarti ini ke sini ya. Nah, informasi apa yang bisa kita dapat dari yang sudah dituliskan dari pernyataan nomor 2 ini? Oke, pertama kita bisa nyari tingginya nih. Kita bisa nyari tinggi A ke P. Ya, tinggi A ke P. Dengan cara Pitagoras. Lah, tapi kan nggak bisa ya. Kan kita nggak tahu nih panjang PC-nya berapa. Oke, panjang PC-nya itu adalah 10 dibagi 2. Loh kok bisa? Karena gini, titik R, titik Q, titik P ini adalah titik singgungan ya. Nah, ketika lingkaran bersinggungan dengan segitiga, di titik yang bersinggungan itu, ketika kita tarik ke O, ya, D itu ya tegak lurus 90 derajat. Begitu juga dengan Q di sini. Nah, ini tegak lurus. Jadi P juga tegak lurus. Nah, ini berarti dia membagi dua nih, membagi dua BP dan PC gitu ya. Sehingga PC itu 5 dan BP itu 5. Oke, berarti kita bisa cari AP-nya nih. AP sama dengan Pitagoras dari 13, 5. Nih. Ya. Triangle Pitagoras harus ingat biar makin cepat kerjanya. Kalau misalnya yang paling panjang 13, ini 5, berarti ini 12. Kalau nggak percaya, oh ya udah kita kerjain pakai Pitagoras ya. Jadi ini 13 kuadrat yaitu 169 dikurang dengan 25 ya, sama dengan 144 sama dengan 12 ya. Nah, bener kan? Oke, berarti kita dapat AP-nya itu 12. Nah, dari yang kita kerjain tadi ya, ini kan tegak lurus ya. Ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Kalau misalnya kita ambil kayak gini nih, garis kayak gini. Nah, ini jadinya segitiga apa nih? BRP ini. Segitiga sama kaki. Ya enggak? Sebenarnya nggak perlu dibikin segitiga juga sih, tapi biar lebih jelas gitu. Menandakan bahwa BR juga memiliki panjangnya 5. Berarti QC juga 5 karena dia sama dengan PC ya. Sehingga kalau misalnya kita dapat BR-nya 5, berarti kita bisa cari AR-nya dong, yaitu 13 dikurang 5 sama dengan 8. Jadi kita dapat AR-nya adalah 8. Nah, sekarang kita cari nih sin sudut dari AOR, itu sudut O. Nah, di sini nih kita disuruh cari. Nah, gimana cara nyari sin di sudut O ini dari segitiga AOR? Sedangkan kita nggak tahu panjang OR dan panjang AO. Nah, tapi kita bisa mencarinya gitu ya. Oke, OR dan OQ dan OP ini merupakan apa? Jari-jari ya. Nah, jari-jari ini kita mau kasih nama X. Oke, berarti ini X dan ini juga X, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya OP ini X, AO itu apa? Ya, jadi kan ini ada AP nih ya. AP sama dengan 12. Berarti untuk mencari AO sama dengan AP dikurang OP, ya enggak? Kok sama dengan lagi? Dikurang. Jadi sama dengan AP-nya berapa? 12. Ya kan?
tingginya nih A ke P 12 dikurang OP. OP-nya berapa? OP-nya X. Ya udah berarti 12 dikurang X. Jadi kita dapat persamaan untuk AO adalah 12. Oops, not responding. Oke. Sama dengan 12 kurang X gitu ya. Berarti kalau misalnya kita udah dapat persamaan seperti ini, kalau kita bikin segitiganya ya. Di sini ada X, di sini ada 12 kurang X, di sini 8. Salah ya. Karena yang tegak lurusnya itu di sini, yang 90 derajatnya itu di sini. Berarti bentuknya seperti ini nih. Nah, ini 12 kurang X, ini 8. Oke, ini R, ini O, ini A. Nah, sekarang kita bisa nyari X-nya nih. Gimana caranya? Yaitu memakai rumus Pitagoras ya. Jadi kan 12 kurang X kuadrat itu kan sama dengan 8 kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi ini kita kuadratin dapatnya 144 dikurang 24X ditambah X kuadrat sama dengan 64 ditambah X kuadrat. Ini kalau pindah ruas bakal ngekurangin X kuadratnya, jadi ini hilang ya. Sisa 64 di ruas kanan. Oke, kita pindahin aja gitu ya. Kita pindahin jadinya ini 144 dikurang 64 sama dengan 24X. Berapa jadinya? 80 sama dengan 24X. Jadi X sama dengan 80 dibagi dengan 24. Kita sederhanain jadinya sama-sama dibagi 8 ya. Bagi 8 berarti 10 per 3. Berarti kita dapat X-nya atau jari-jarinya sama dengan 10 per 3. Nah, ini menjawab soal nomor 4 nih. The radius of the inscribed circle O. Berarti jawabannya adalah 10 per 3. Nah, balik lagi ke nomor 2. Sin dari sudut O untuk segitiga AOR. Gimana caranya? Nah, kita udah dapat ya, berarti di sini adalah 12 dikurang 10 per 3. Ini 10 per 3. Untuk mencari sin di sudut yang ini, ya. Sin itu apa? Depan per miring ya kan? Berarti untuk mencari sin alfa ini bisa kita langsung masukin AR per apa? AO. Enggak. Jadi 8 per 12 dikurang 10 per 3. Itu sama dengan 8 per 36 kurang 10 per 3. Sama dengan berapa? 8 per 26 per 3. Ini kita bisa putar ke atas gitu ya. Jadinya 8 kali 3 per 26 sama dengan 24 per 26. Kita sederhanakan jadinya berapa? 12 per 13 ya. Ya enggak? Oke, berarti ini 12 per 13. 12 per 13. Oke. Agak berantakan ya ngerjainnya. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting paham. Nah, sekarang yang ditanya adalah tannya nih. Tadi sinnya. Oke. Kalau tan, itu apa yang gimana cara nyarinya? Yaitu depan per samping. Ingat, kalau misalnya lupa ya. Kalau sin cos tan. Nah, demi sami di desa. D-nya ini sebenarnya nggak ada sih, tapi ini jadi kayak biar kalimatnya utuh aja. Di desa. Nah, tan itu desa, depan samping, cos itu samping miring, sin itu depan miring. Ini enggak? Nah, berarti tannya jadi kita bisa tulis berapa nih? Sama dengan depannya berapa? Depan dari sudut ini itu 8 ya. Samping dari sudut ini itu X. X-nya 10 per 3. 3-nya kita bisa putar ke atas jadinya 24 per 10 atau 12 per 5. Nah, mungkin ada yang bingung maksudnya diputar-putar itu apa, Bang? Jadi gini, ya. Kan ini 8 per 10 per 3. Berarti kita bisa bikin persamaannya jadi 8 dikali 3 per 10. Nah, itu dikali gitu jadinya. Tapi penyebut dan pembilang untuk yang di bawah pernya itu berubah. Oke, dapat 12 per 5 kita. Nah, oke, sekarang pertanyaan yang terakhir, nomor 5. The scalar product of two vectors AB times AO
Ini dot sih sebenarnya, dot. Oke, karena perkalian skalar itu dot ya. Dan AB dot BC gitu ya. Jadi gimana? Oke, kita lihat di sini AB dot AO. Mana AB, mana AO? Oke, ini AB, ini AB, ini AO ya. Oke. Jadi kalau misalnya saya gambar nih ya, kayak ini. AB AO gitu ya. Nah, ini ya, saya tulis saja AB vektor dot AO vektor. Ini sebenarnya ada artinya loh. Kalau misalnya vektornya itu AB berarti dari A menuju B. Nih panahnya ini menunjuk dari mana ke mana gitu ya. Kalau AO gitu ya, panahnya gini, berarti dari A ke O. Nah, ini nih yang dicari dari nomor 5 adalah mencari hasil dari perkalian skalar dari dua vektor. Nah, rumusnya adalah panjang dari AB ya, panjang dari AB dikali dengan panjang dari AO dikali dengan cos dari sudutnya, yaitu sudut BAO. Nah, sama dengan panjang AB kita udah dapat ya tadi, yaitu 13 ya. Enggak, 13 kan? Oke, 13. 13 dikali AO. AO-nya udah dapat juga, yaitu 12 kurang X. Ya enggak? 12 kurang X itu sama dengan 12 dikurang 10 per 3 sama dengan 26 per 3. Ya enggak? Jadi sini 26 per 3. Dikali dengan cos sudut BAO. Nah, sudut BAO ini berapa nih sudutnya? Ya, sudutnya berapa? Kita bisa cari ya dari segitiga ini nih yang udah kita kerjain. Segitiga A R O yang tadi. Yang ini A R O ini. Nah, dari situ kita bisa mencari, ini kan alfa nih. Ini 8, ini 10 per berapa? 10 per 3, ini 26 per 3 ya. Nah, kita bisa cari cos-nya. Cos itu apa? Samping per miring nih. Jadi, mencari cos BAO ini itu sama dengan mencari cos RAO gitu ya. Nah, samping per miring, sampingnya apa? Sampingnya 8, berarti 8 per 26 per 3. Nah, 3-nya kita bisa balikin jadi di sini ya, kali 3. Oke, berarti ini bisa kita coret 3 coret 3, 26 coret 6, 26. Hasilnya dapat berapa? 13 kali 8. Ya, dapatnya 104. Ya enggak? Berarti kita dapat 104 nih. Jadi di sini 104. Oke, sekarang yang AB kali BC. Nah, di sini biasanya orang terkecoh nih. AB kali BC. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar AB BC oke. Seperti itu ya. Jadi AB ke sini dan BC ke sini. Ups. Nah, sama dengan rumusnya adalah oke, untuk mencari ya. Ini kan kita mencari perkalian skalar dari dua vektor. Nah, untuk mencari perkalian skalar dua vektor ini harus vektornya itu menunjukkan dua arah seperti ini. Dia tidak boleh menyambung vektornya kayak gini. Ya, nggak boleh, tapi harus seperti ini. Nah, ya. Nggak boleh. Makanya tadi saya bilang di sini arah membaca dari vektor ini juga penting gitu ya. AB berarti A ke B, ini A, ini B. BC berarti B ke C gitu. Sedangkan untuk mencari perkalian skalar dua vektor harusnya BA, BC ya. Berarti ini harus kita balik menjadi BA gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita membalikkan arah suatu vektor, berarti kita harus menambahkan minus di sini. Minus panjang dari panjang dari AB. Gitu ya. Dikali dengan BC
Nah, cos sudut dari ABC. Oke. Nah, panjang AB itu berapa? Panjang AB 13 ya. Panjang BC 10. Oke, berarti di sini minus 13 dikali dengan 10. Nah, cos dari sudut B-nya gimana? Oke, kita ambil segitiga ABC. Ini 13, ini 13, ini C, ini A, ini B, ini 10. Ini sudut yang harus kita cari. Tahu nggak kita harus pakai rumus apa? Yaitu rumus kosinus. Ya nggak? Yaitu yang rumusnya yang di depan dari sudut yang kita ketahui, yaitu 13 kuadrat sama dengan samping-sampingnya, yaitu samping ini 13 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat dikurang dengan 2 kali 13 ini kali 10 ini cos sudutnya yaitu alfa yang belum kita ketahui. Nah, ini jadinya kalau ini pindah ruas berarti habis ya. 13 kuadrat dikurang 13 kuadrat. Terus ini bisa pindah ruas juga jadinya 10 kuadrat sama dengan 2 kali 130 kali cos alfa. Ini kan 10 kuadrat jadinya 100 ya. 100 sama dengan 260 cos alfa. Jadi cos alfa sama dengan 100 dibagi dengan 260, ya enggak? Kita coret nolnya, dapatnya 5 per 13. Kita sederhanakan ya. Berarti cosnya adalah 5 per 13. Oke, 13 kita coret, dapatnya minus 50. Oke, berarti di sini minus 50. Oke, sekian untuk yang nomor 2 ini. Kita lanjut ke bagian yang ketiga. Oke, bagian ketiga, yaitu bagian terakhir dari Sensu 2016 ini ya. Oke, the graphs of function y equals ax the power of 2 plus bx plus c on the plane xy are shown below. Fill the blanks with the appropriate values of a, b, and c for each graph. Oke, jadi kita dikasih 3 grafik ya. Disuruh mencari nilai a, nilai b, dan nilai c. Oke, nah ini sebenarnya mudah ya sebenarnya. Oke, untuk mencari c ini adalah yang paling gampang sebenarnya. Mau triknya nggak? Triknya adalah lihat aja yang perpotongan di sumbu Y. Nah, lihat aja. Berarti itulah C-nya. Jadi C-nya adalah 5. Ini 9. Ini 6. Nah, tapi kalau misalnya mau secara sistematis, oke, aku bisa jelasin di sini ya. Nah, anggap aja kita belum tahu C-nya nih. Oke, jadi apa yang harus kita cari dulu nih? Nah, di sini kita tahu puncaknya ini ya. Puncaknya itu ada di minus 2,1. Ini adalah X vertex. X vertexnya ini kita bisa cari memakai rumus minus B per 2A. Ya enggak? Berarti bisa dong kita cari ini. Jadi minus 2 sama dengan minus B per 2A gitu ya. Kita buat persamaannya. Jadi 4A sama dengan B. Minusnya hilang. Ya, sama-sama minus. Oke, setelah kita dapat 4A sama dengan B, kita masukin nih B-nya ke persamaan ini. Jadi Y sama dengan A kuadrat, AX kuadrat ditambah 4A ya. 4A kali X, B-nya tadi diganti jadi 4A ditambah C. Nah, oke. Dari sini kita bisa cari C-nya. Yaitu dengan mensubstitusikan X sama dengan 0. Karena untuk mencari C itu adalah sama dengan Y sebenarnya. Ya. Karena ketika kita mensubstitusikan X sama dengan 0, pasti dia bakal ketemu di suatu titik Y gitu ya. Jadi Y sama dengan 0 ditambah 0 ditambah C. Oh iya, lupa. Kita udah tahu sebenarnya. Yaitu Y-nya di sini 5. Nah, kita substitusikan X sama dengan 0,5 di sini. Berarti Y-nya di sini 5, ya enggak? Nah, jadi dapat 5 sama dengan C. Gampang kan? Berarti kita udah dapat C-nya 5. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah memasukkan nih C-nya sama dengan 5. Berarti rumusnya baru lagi nih. Update ya. Update page. Jadi AX kuadrat ditambah 4AX ditambah 5. Oke. Hal yang harus kita lakukan sekarang ini apa? Ya. Yaitu
mensubstitusikan titik dari puncaknya, yaitu minus 2,1. Minus 2,1 kita masukin. Berarti Y-nya itu 1. Ya. A-nya itu dikali dengan minus 2 kuadrat ditambah 4 kali A kali minus 2 ditambah 5. Oke, jadi 1 sama dengan 4A dikurang 8A tambah 5. Oke, sehingga kita dapat 4A sama dengan 4. Yaitu A sama dengan 1. Udah, kita dapat A-nya sama dengan 1. Kalau misalnya kita udah dapat A-nya sama dengan 1, berarti kita bisa cari B-nya dong. Ya, jadi 4 kali 1 sama dengan B. Nah, jadi B sama dengan 4. Oke, berarti di sini A-nya adalah 1, B-nya 4. C-nya 5. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua ya. Nah, ini persamaan garis lurus, bukan persamaan kuadrat atau parabola. Kalau misalnya garis lurus, AX kuadrat ini nggak ada. Jadi yang ada hanya adalah persamaan BX tambah C. Oke, berarti ya, A-nya itu apa? A-nya adalah 0. Karena nggak ada gitu ya, 0 A-nya. Sisa B ya, yang harus kita cari. Oke. Kalau misalnya kita nggak tahu C-nya berapa, berarti kan persamaannya Y sama dengan BX tambah C. Nah, untuk mencari C-nya, kita bisa ambil X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0, di sini kita lihat ada 9 Y-nya, berarti Y-nya sama dengan 9. Kita substitusikan, berarti 9 sama dengan 0 tambah C. Berarti C-nya sama dengan 9. Benar nggak? Kita dapat ya C-nya. Sekarang kita mau cari B-nya. Kita update dulu nih ini persamaannya, berarti Y sama dengan BX tambah 9. Nah, kita substitusikan lagi nih dengan titik minus 3,0 gitu ya. Berarti ini X sama dengan minus 3, Y sama dengan 0. Nanti kita akan dapat B-nya. Ya, jadi 0 sama dengan minus 3X tambah 9. Oke. 3X sama dengan 9, X sama dengan 3. Ya, dapat ya? Kok jadi X bukan X? Maksudnya B. Allah Akbar. Oke. B. Berarti kita dapat B-nya sama dengan 3. Nah, oke. Lanjut lagi nomor 3. Gampang kan? Jadi gampang sebenarnya mah. Aduh, di mana ya? Di sini aja. Hapus. Oke, 3. Nah, di nomor 3 ini ya, sama nih sebenarnya. Tapi nggak sama juga sih, karena di sini yang diketahui adalah yang bertemu dengan titik X. Kalau yang ini diketahui adalah puncaknya. Ini nggak ada puncaknya nih. Tapi masih bisa dicari ya. Agak beda aja caranya. Oke, kita masukin persamaannya. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya nggak? Oke, sekarang kita cari dulu C-nya nih. Dengan mensubstitusikan yang di sini nih, titik ini, yaitu 0,6. Berarti X-nya 0, ya Y-nya 6. 6 sama dengan 0 tambah C. Jadi C-nya sama dengan 6. Benar ya? Baru kita update lagi nih persamaannya. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah 6. Nah, sekarang ya, kita tahu ini adalah di titik minus 1,0 dan di titik 3,0. Ya enggak? Persamaan kuadrat kita bisa memakai ini dan dikali ini gitu ya. Biar jadi persamaan kuadrat. Jadi kalau misalnya X sama dengan minus 1, maka kita bisa bikin X tambah 1 sama dengan 0. Kalau misalnya X sama dengan 3, kita bisa bikin jadi X kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini kita kali akan menjadikan persamaan kuadrat. Berarti X tambah 1 dikali dengan X kurang 3 akan menghasilkan 0. Ya enggak? Nah, kita kali nih. Jadinya X kuadrat ya. X kuadrat terus di kurang 3X ditambah X dikurang 3 sama dengan 0. Jadinya X kuadrat dikurang 2X ya. Dikurang 3 sama dengan 0. Nah, terus gimana dong habis itu? Gak sama nih. Karena di sini C-nya 6 ya. Tapi ini C-nya 3, minus 3 gitu. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah menyamakannya. Supaya dia sama C-nya, berarti harus kita apakan? Kita kali dengan minus 2. Ya enggak?
Berarti ini persamaannya jadi minus 2x kuadrat, ini jadi plus 4x, ini jadi plus 6 sama dengan 0. Nah, karena C-nya udah sama, berarti kita bisa simpulkan bahwa ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Jadi A-nya adalah minus 2, B-nya adalah 4, C-nya adalah 6. Oke, gampang kan? Sekian dari saya. Kalau misalnya mau support channel ini bisa ke link di deskripsi ya, di traktir.id. Oke, semoga bisa diambil pelajarannya, bisa belajar dengan maksimal ya dari apa yang saya sudah jelaskan gitu. Selanjutnya akan soal-soal kosen kayaknya. Oke, nanti saya buat playlist kosen dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.